Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Risa. Hari ini Risa nggak masak teman-teman, nggak juga makan. Risa mau berbagi cerita selama menjadi YouTuber pemula dari awal sampai di Monit. Jadi buat kalian tonton terus ya videonya Risa sampai selesai. Nah teman-teman, jadi Risa tuh mau cerita tentang pengalaman Risa dari awal nge-YouTube sampai di Monit. Jadi ada beberapa teman-teman khususnya YouTube pemula ya. Ada yang bertanya, "Kak, berapa bulan sampai di Monit? Kak, gimana ya caranya supaya jam tayang tuh cepat nambah?" Nah, nanti Risa jawab semuanya satu persatu ya teman-teman. Khususnya ini pengalaman Risa pribadi ya. Risa nggak tahu pengalaman orang lain, tapi ini karena makanya Risa berani berbagi cerita kepada teman-teman ini karena Risa sendiri yang mengalami. Risa ini bukan artis dan bukan siapa-siapa. Jadi gimana ya, dibilangin gampang tapi susah, dibilangin susah ya begitulah. Jadi buat kalian, tapi kalian harus tetap semangat ya teman-teman. Jangan sampai kalian setelah nonton videonya Risa ini kalian down, kalian nggak mau, aduh ternyata menjadi YouTube tuh nggak segampang yang kita lihat ya. Enggak gitu juga teman-teman. Jadi kalian itu buat menyemangati diri, segala sesuatu itu tidak mungkin ada yang instan. Jadi semuanya harus mulai dari nol. Jadi jangan kalian patah semangat, terus kalian berjuang. Uploadlah konten-konten yang benar-benar bermanfaat, khususnya buat ya penonton kita ya, sebagai subscribe kita ya. Jadi bikinlah mereka tuh senyaman mungkin untuk menonton video kita. Jadi bukan berarti Risa cerita ini Risa tuh udah sempurna ya teman-teman. Misalnya YouTube video-video Risa tuh udah bagus-bagus. Enggak seperti itu. Karena video Risa yang dulu-dulu itu, yang awal-awalnya nge-YouTube, kalau kalian lihat itu bener-bener wow. Awal dulu Risa nge-YouTube, ngedit pun Risa itu nggak tahu caranya. Terus ngomong pun blak-blik. Jadi buat kalian itu jangan jadi halangan ya buat teman-teman ya. Setelah nonton videonya Risa ini kalian tuh aduh maju nggak ya, mundur nggak? Kalian harus tetap maju. Ayo maju demi pundi-pundi dolar yang sudah menanti kita teman-teman. Teman-teman, pertama Risa tuh mau cerita awal mulanya Risa mau jadi YouTuber karena melihat artis-artis pertama ya, artis yang sudah terkenal. Waduh, Risa berpikir gini, wah kalau saya jadi YouTuber mungkin akan uang-uang atau dolar-dolar itu, pundi-pundi dolar itu banyak ya. Nah itu yang manisnya teman-teman. Terpaculah, itu memang wajib ya kita melihat orang-orang sukses karena itu memacu semangat kita biar kita tuh ayo kita bikin gitu ya. Nah itu yang manisnya. Jadi Risa langsung bikin YouTube video upload video ke YouTube karena setelah itu kan berjalan untuk mengejar subscribe 1000 dan jam tayang 4000. Jadi itu benar-benar teman-teman butuh perjuangan. Aduh, itu perjuangannya itu luar biasa teman-teman. Nggak bisa dibayangkan. Kalau bagi kalian YouTuber pemula, pasti kalian merasakan kayak Risa, seperti apa cari subscribe. Atau kalau subscribe mungkin nggak terlalu ya payah ya carinya, tapi yang luar biasa susahnya itu jam tayang. Bayangkan saja ya teman-teman, kita itu bukan artis, bukan juga orang terkenal, terus tiba-tiba kita jadi YouTuber pemula. Nah kalau kita tidak membuat video yang bermanfaat buat orang lain, siapa ya yang mau nonton video kita gitu loh. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan artis. Kalau artis enak, dia mau bikin apapun dia banyak juga penggemarnya. Lah kita ya Risa gitu, bukan siapa-siapa, siapa kamu gitu ya. Terus kita mengupload video yang tidak bermanfaat buat teman-teman yang sebagai penonton. Siapa coba yang mau nonton kan? Mungkin ada beberapa yang nonton tapi hanya ngebuka terus selesai gitu ya. Jadi buat kalian, sarannya Risa sih, kalian jangan patah semangat. Jadi kalian terus perbaiki. Misalnya
apa yang harus kalian upload, video-video apa yang bisa bermanfaat buat orang lain, kalian cari ide terus. Jadi lama-lama pasti banyak kok yang akan nonton video kita. Jadi pada intinya jam tayang kita pun itu cepat nambahnya. Bisa sarankan selalu bikin video-video yang bermanfaat buat penonton kita, karena kalau cari subscribe mungkin nggak terlalu payah ya teman-teman ya, tapi kalau cari jam tayang itu bener-bener, kalau bagi Risa sendiri itu luar biasa ya, penuh perjuangan banget sampai Risa itu dimonit itu. Aduh, penantiannya luar biasa payah. Selama 5 bulan Risa berjuang cari subscribe, terus cari jam tayang tentunya itu. Alhamdulillah itu tercapai. Selama 5 bulan itu Risa dapat dimonit oleh YouTube. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Perjuangan dari awal sampai dimonetisasi itu belum selesai. Setelah kita kejar 1000 subscribe sama jam tayang 4000 terus tuh dimonit, itu perjuangan nggak selesai di situ. Perjuangan setelah dimonit itu luar biasa, karena gini, terus terang ini cerita, ini jujur-jujuran ya Risa cerita di sini ya. Jadi bener-bener bukan berarti Risa cerita ini membuat kalian tuh nggak semangat lagi, jangan. Pokoknya buat kalian tuh terus berjuang, karena gini, kita wajib tahu susah senangnya menjadi YouTuber ya. Jadi ini pengalaman pribadinya Risa, kalian harus tetap semangat. Jadi ini video hanya untuk motivasi buat kita, termasuk Risa sendiri, karena memang itu adanya, karena kita ini kan bukan siapa-siapa dan bukan artis juga. Jadi semua itu butuh, pokok pada intinya terapkan ke diri kita. Semua itu nggak ada yang instan, semuanya mulai dari nol. Jadi orang sukses itu nggak mungkin langsung jegles itu sukses dan ya langsung dapat nge-YouTube baru bla 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 itu langsung pundi-pundi dolarnya banyak, enggak seperti itu. Jadi setelah dimonit itu terus berjuang. Kan ada yang suka tanya, "Kak, setelah udah dimonit ya, waduh berapa dong gajinya?" Suka teman-teman YouTube, sebagai pe-YouTube pemula ada yang nanya seperti itu. Jadi saya jawab gini, Risa bingung mau ngejawabnya seperti apa. Nanti kalau Risa belak-belakan hanya ngomong sepintas, nanti kan mereka nanti jawab di Messenger atau WA hanya sepintas, nanti mereka akan kasihan gitu nanti, oh kayak gitu. Nah makanya Risa bikin video ini. Jadi gini loh, setelah dimonetisasi bukan berarti kita tuh langsung gajian teman-teman. Kita itu harus mengumpulkan $10 atau 100.000 lebih ya. Kenapa kita harus mengumpulkan itu? Ya supaya kita itu bisa mendapatkan PIN dari YouTube, dari kantor YouTube sana ya teman-teman. Nah, bayangkan saja, ini pengalaman pribadi Risa sendiri ya. Risa sudah berusaha membuat apa ya, video-video yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman di sana gitu ya. Cari dolar itu, $10 itu nggak segampang kita bayangkan teman-teman. Susahnya luar biasa. Tapi Risa nggak kecewa lah ya, maksudnya nggak down apa, tetap oh inilah perjuangan ya, perjuangan. Segala sesuatu yang kita kerjakan butuh perjuangan, biar bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Nah setelah kita dimonit, kita berjuang untuk mendapatkan $10. Nah $10 itu bagi Risa pribadi nggak gampang Risa cari. Bayangin aja kita video kita itu kalau nggak ada yang nonton, gimana kita mau dapat $10 teman-teman? Karena dolar itu nggak seindah kita bayangkan gitu loh. Dimonetisasi terus ditonton orang, kita dapat dolar blak tuh enggak. Dolar itu naiknya tuh kayak apa ya, kayak kecot gitu, jalannya kayak kecot gitu loh, kayak kecot cekrek kayak kecot banget lah gitu. Gimana sih, aduh pokoknya ya begitulah adanya gitu. Jadi bukan Risa ngomong apa ya lebih dan kurangnya, memang ini yang Risa rasakan pribadi sendiri gitu. Tapi
Tapi kita tuh bener-bener emang itulah ujian kita ya. Jadi nggak semua istilahnya kita bikin sesuatu itu langsung brak gitu, langsung juga meledak gitu, langsung dapat uang yang banyak atau gimana. Jadi itu motivasi buat Risa. Begitulah hidup dan begitulah pekerjaan. Semua pekerjaan itu kita harus mulai dari nol, dari 1000 ke 2000, dari 2000 ke 3000 dan seterusnya. Jadi buat kalian khususnya ya, jadi YouTube pemula itu jangan kalian patah semangat, kalian tetap semangat, terus kalian perbaiki video-video kalian gitu ya, karena video-video itu memang sangat penting karena kan subscriber kita kan nonton video kita. Jadi kalau sarannya Risa, kalian harus bisa bikin video yang benar-benar bermanfaat supaya kita tuh nggak payah kita cari subscriber sama ini jam tayang itu. Kalau sudah dimonetisasi, jam tayang itu yang membuat pundi-pundi dolar kita akan ada. Tapi kalau nggak ada yang nonton juga, biarpun udah demonetisasi teman-teman, itu susah dapat dolarnya. Nah gitu teman-teman. Jadi buat kalian khususnya YouTube pemula ya, jadi bisa cerita ini tentang pengalaman Risa pribadi dan jujur-jujuran. Jadi nggak semuanya pahit juga, nggak semuanya manis, tapi kita wajib tahu pahitnya, jangan kita tahu manisnya, dolarnya cepat banyak atau gimana, enggak. Jadi kita itu sebagai YouTube pemula dan bukan sebagai artis dan siapa-siapa, kita wajib tahu. Jadi ada pahit-pahitnya itu banyak, manisnya juga banyak, tapi harus kita jalani merayap seperti kecot. Jadi pelan-pelan, nggak bisa instan. Sarannya Risa buat teman-teman khususnya YouTube pemula ya, yang baru mau bikin YouTube atau baru nge-YouTube, pertama kalian harus bikin video yang bermanfaat buat teman-teman yang nonton nanti. Yang kedua, kalian harus rajin upload video, minimal ya seminggu ya 2 kali ya. Kalau kalian bisa 3 kali nggak apa-apa, atau kalau misalnya terpahit akan nggak ada waktu, bikinlah seminggu itu sekali. Nah supaya subscriber kita sama jam tayang kita tuh cepat naik. Nah yang ketiga, kalian harus fokus dengan isi video kalian. Misalnya kalian tentang masak atau tentang jalan-jalan, pokoknya kalian kalau baru pemula, kalian berusaha fokus untuk satu video, dalam arti bukan satu video, satu konten, dalam arti gini, kalau kalian masak ya kalian masak, upload terus yang tentang masak. Kalau tentang jalan-jalan, kalian upload terus yang tentang jalan-jalan. Jadi berusaha kalian jangan dicampur-campur dulu supaya lancar ke depannya nanti. Tim YouTube juga cepat menilai YouTube kalian gitu. Terus yang keempat, usahakan kalian bikin video kalau misalnya kalian di jalan-jalan, jangan bergerak-gerak gitu. Gimana ya teman-teman, kalau kita nonton video yang goyang-goyang kayak gitu kan kayaknya nggak nyaman. Jadi mungkin orang yang nonton nanti kan pusing ya. Jadi kalau menurut Risa, jangan sampai goyang-goyang lah kalau bisa gitu ya. Jadi kalian diusahakan sebaik mungkin jangan sampai goyang-goyang untuk bikin video. Ini cuma saran ya teman-teman, kalau kalian mau tiru ya monggo silahkan, karena pribadinya Risa pun masih terus berjuang itu memberikan video-video yang lebih baik dan baik, karena Risa juga nggak sempurna, masih banyak lah pelajaran Risa itu, masih banyak video-video Risa yang jelek atau yang gimana itu masih Risa perbaiki terus, cuman hanya berbagi pengalaman aja. Jadi buat kalian, kalau kalian mau tiru ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa, kalian nggak usah tonton videonya Risa ya. Jadi khususnya buat YouTube pemula, kalau belum mencapai subscriber 1000, jam tayang 4000, ya kita jauh-jauhin dulu pikiran dolar ya, pikiran uang ya, karena benar-benar emang itu uang itu nggak segampang yang kita bayangkan gitu. YouTube terus dapat uang itu enggak. Risa sendiri pun sudah dimonetisasi,
terus terang cari $10 itu susah ya teman-teman ya. Jadi kalian, sarannya Risa, fokus bikin video yang bermanfaat dulu supaya dimonetisasi. Nah, setelah dimonetisasi, kalian terus semangat, perjuangkan terus video-video kalian supaya banyak yang nonton. Jadi buat kalian, boleh kalian tiru sarannya Risa, boleh enggak ya teman-teman, karena Risa juga pemula, cuman mau berbagi pengalaman pribadi sendiri. Jadi buat kalian tetap semangat, jangan patah semangat. Kuncinya sukses itu nggak ada yang gampang, perlu perjuangan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.